Baik saudara, kita akan bersama berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan karuniakan kepada kita firman. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu karena Engkau memperkenankan kami oleh anugerah-Mu untuk boleh beribadah. Berdasarkan anugerah-Mu itu Tuhan, kami mendatangi-Mu dan meminta kiranya Engkau berikan kepada kami berkat-Mu yang besar. Tuhan, kami ini sial sekali kalau kami datang ke gereja dan kami tidak dapat apa-apa. Atau kami cuma mendapatkan satu buah khotbah. Kadang-kadang kami mendapatkan khotbah yang bagus, yang membuat kami senang dengan pendeta. Sial juga kami Tuhan, karena khotbah yang bagus gampang sekali kami download dari YouTube. Dan kami merasa kami lebih sial lagi kalau kami mendapatkan khotbah jelek yang bikin kami ngantuk, bikin kami kesal. Kami ingin Tuhan, kehidupan kami ini diberkati dan khususnya momen-momen ibadah kami menjadi momen yang sangat memberkati karena Tuhan berkasih karunia. Mengaruniakan kepada kami Kristus Yesus yang diwartakan, yang kami bisa terima di dalam iman sehingga kami boleh dipersekutukan dengannya. Mohon Tuhan berdasarkan karunia-Mu, bukan berdasarkan kelayakan kami, kiranya Engkau berikan kepada kami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama dari Lukas 7. Kita nanti akan baca secara bergantian ayat 36 sampai ayat 50. Lukas 7 kita baca secara bergantian ayat 36 sampai ayat 50. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu mulai dari ayat 28. Ya, saya yang bacakan dulu 28 sampai 35. Saya itu saudara 36. Kita lanjutkan terus bergantian sampai dengan 50. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. 36 silakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian Alkitab yang kita baru saja baca, saudara, saya ingin ajak kita untuk sedikit konsentrasi di dalam 4 ayat. 33 sampai 36, 4 ayat. Hanya 4 ayat. Saya coba bacakan ya, dengan memberikan penekanan tertentu. Dan saya berharap saudara bisa catch penekanannya. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 4 ayat. Ada penekanan yang diulang-ulang satu kata kerja. Apa itu saudara? Makan. Makan saudara menjadi satu hal yang sangat ditekankan di dalam episode yang kita baru saja baca. Saudara, by the way, makan itu apa? Makan itu didekati oleh kumpulan orang yang berbeda dengan arti yang berbeda juga saudara. Begini, saudara bayangkan ya, beberapa kumpulan manusia. Manusia pertama adalah pecinta kuliner. Manusia kedua adalah mahasiswa rantau yang ekonominya pas-pasan. Ya. Kumpulan orang ketiga adalah seorang fitness mania. Mereka semua mendekati makanan secara berbeda, saudara. Anda kalau ada tukang kuliner, Anda melihat makanan itu terutama makanan itu enak atau enggak. Disajikannya bagus atau enggak, bumbunya pas atau enggak, di lidah itu pas atau enggak. Kalau Anda adalah mahasiswa yang rantau dan keuangan lumayan mepet, saudara, Anda akan lihat makanan itu selalu kombinasi antara harga dan jumlah. Itu kan ya, harganya berapa, dapatnya apa, begitu saudara. Mahasiswa-mahasiswa banyak seperti itu. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Beberapa di antara Anda yang sekarang hadir, jangan-jangan juga ada saudara. Mahasiswa-mahasiswa seperti ini itu ya, kalau kita boleh rate ya tentang hal-hal yang ada dalam diri kita. Waktu itu hampir senantiasa full. Waktu full. Energi full, kesabaran full, tapi antara dompet dan perut itu hampir selalu kosong, saudara. Oleh karena itu, saudara, setiap kali kita jalan, lihat tempat makan tuh lihat yang banyak motor berjejer-jejer, tapi nggak ada parkiran mobilnya. Nah itu kita masukin, saudara. Kalau ada parkiran mobilnya, ini sudah rada malas, saudara. Lihat ya, tertariknya selalu begitu, saudara. Kalau kita dulu naik motor, begitu, saudara. Lihat tuh yang motornya banyak sekali, kalau bisa mobilnya jangan lebih dari 2. Kalau ada lebih dari 2 orang yang naik mobil datang ke sana, itu biasanya mahal. Kalau motornya banyak, antrian banyak, wih nanti antrinya lama, nggak apa-apa. Waktu kita banyak, kesabaran kita juga banyak. Begitu duduk ditanya sama mbaknya, Pak ini antriannya banyak loh, masih 30 menit. 50 menit juga saya nggak apa-apa gitu ya. Saya masih bisa scrolling Instagram sampai 50 menit. Yang penting murah dan banyak, gitu saudara. Tetapi kalau Anda adalah fitness mania, ya lain saudara. Makanan itu Anda langsung lihatnya itu nutrition facts. Begitu Anda lihat langsung ini kayaknya kadar garamnya berapa ya. Kadar gulanya bagaimana, proteinnya berapa, gitu saudara. Langsung itu, hitungannya macam-macam. Nah orang Yahudi saudara, di dalam zaman Yesus juga mendekati makanan dengan cara tertentu. Apa itu saudara? Yesus disebut sebagai pelahap dan peminum, artinya apa? Kencing manis dan gemuk. Atau apa saudara? Pelahap dan peminum itu artinya apa? Artinya adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes Pembaptis tidak makan roti, tidak minum air, artinya adalah kerasukan setan. Artinya bukan malnourished, tetapi apa? Artinya adalah kerasukan setan. Maka saudara, makan buat mereka itu artinya bukan jumlah kalorinya berapa, bukan harganya berapa, bukan juga rasanya bagaimana. Makan buat mereka itu adalah makan bersama dengan siapa, itu artinya adalah Anda itu siapanya siapa. Anda makan dengan siapa, itu artinya adalah Anda itu siapanya siapa. Di sini saudara kita melihat 2 tokoh penting. 1 Yohanes Pembaptis, 1 Yesus Kristus. Dua-dua hadir disandingkan dan dua-duanya membawa gospel in the purest sense. Injil di dalam kemurnian yang paling penuh saudara. Ya combo keduanya saudara. Combo. Yohanes Pembaptis saudara, orang yang begitu menjaga standar kesucian, mengkhotbahkan penghakiman Allah. Injil harus meliputi itu. Sementara Yesus Kristus saudara, di tengah-tengah
nggak membuang beritanya Yohanes ya. Di tengah-tengah kabar tentang adanya penghakiman Allah terhadap orang berdosa, dia juga menjanjikan penghiburan, menjanjikan pelepasan dan pengampunan. Oleh karena itu dia mendatangi orang-orang berdosa. Injil digabungkan jadi satu, saudara. Dan Lukas, saudara, sangat menunjukkan itu sejak di dalam bagian awal Injilnya, saudara. Injil Lukas, saudara, kalau kita lihat ya, Injil Lukas adalah Injil yang dibuka di dalam satu buah suasana yang sangat hopeful dan warm, hangat. Saudara, Lukas itu ya, dibuka dengan satu buah kitab Injil, kitab Injil Lukas itu dibuka dengan satu buah gambaran yang penuh dengan pengharapan yang manis. Agak beda ya dengan Injil Matius misalkan. Injil Matius itu kan dibuka ini tahu-tahu horor begitu saudara. Tiba-tiba saja ada cerita tentang Yusuf mau menceraikan Maria gara-gara hamil di luar nikah. Lukas nggak ada cerita itu saudara. Ada cerita Maria hamil oleh Roh Kudus tapi suasananya solemn, nggak ada cerita Yusufnya bergumul, nggak ada saudara. Matius sudah ceritanya seperti itu. Bini gua kok hamil di luar nikah ya, kok ceraiin begitu ya. Baru dikasih tahu malaikat. Setelah itu saudara, Yesus masih kecil, sudah kumpul tuh penjahat-penjahatnya udah kumpul saudara. Herodes, ahli Taurat, lalu imam-imam kepala kumpul jadi satu untuk pinpoint. Di mana ini Yesusnya? Ketahuan tuh tempatnya, Bethlehem. Kirim bayi-bayi dibunuh di sana. Yesusnya mesti ngungsi, saudara. Bayangkan, saudara. Bayi ngungsi, saudara. Ngungsinya ke Mesir. Aduh, jauh banget, saudara. Itu cerita bagi orang Yahudi itu serem ya, saudara. Ngungsi ke Mesir itu serem, saudara. Kenapa? Karena dalam benaknya orang Yahudi, Anda itu keluar dari Mesir masuk dalam tanah Kanaan. Masuk dalam tanah Yudea. Bukan Yesus, saudara. Dari Bethlehem pergi ke Mesir itu kebalik, saudara. Itu namanya Exodus in reverse. Serem sekali Injil Matius. Lukas, enggak, saudara. Lukas itu dibuka dengan cerita pengharapan. Saudara, bagi orang Yahudi, saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, itu langsung ceritanya mereka agama, saudara. Indah ya. Kalau kita bicara pengharapan itu pengharapan mereka utama itu bukan orang kaya atau warrior, tapi cerita agama, saudara. Coba lihat ya, misalkan ya, kitab Exodus, kitab Keluaran. Cerita yang menceritakan pengharapan datangnya Musa, saudara. Muncul Musa itu dari tradisi apa, saudara? Tradisi warrior king? Bukan. Musa itu muncul dalam tradisi Nuh. Sama-sama melalui air, sama-sama dihanyutkan dalam bahtera, satunya bahtera gede, satunya bahtera kecil. Kata-kata yang dipakai sama, saudara, tebah, itu bahtera, saudara. Nah, cuman Musa versi kecil, saudara, sama-sama. Jadi pengharapan besar itu munculnya dalam cerita religi. Injil Lukas ya begitu, saudara. Pembukaan Injil Lukas ada apa? Cerita agama, settingnya Yerusalem, lagi upacara kurban, lagi pembakaran ukupan. Itu kemungkinan besar adalah hari raya pendamaian. Atau Yom Kippur, saudara. Salah satu hari raya paling penting bagi orang Yahudi, saudara. Lalu, saudara, ada satu orang imam dari rombongan Abia, namanya Zakaria. Istrinya, tidak kebetulan, keturunan Harun. Harun itu imam besar yang paling awal, saudara. Keturunan Harun ini, saudara. Jadi kita melihat ini pengharapannya settingnya sangat religius. Sudah begitu, Zakarianya nanti membakar ukupan, ketemu sama malaikat Gabriel. Satu pasal setelahnya, malaikat Gabriel muncul lagi. Malaikat kok muncul-muncul terus, saudara. Sudah gini, Anda kalau terbiasa nonton film gitu, saudara. Film action lah, saudara. Film action itu nggak bisa pukul-pukulan dari depan sampai habis, tembak-tembakan nggak bisa. Anda mungkin dapat kesan ya. Kapan hari, saudara, saya ya pada waktu persiapan ya, sempat saya coba, saudara, nonton film yang katanya non-stop action. John Wick. Katanya kan gitu, saudara. Non-stop action. Ternyata enggak loh. Kita dapat kesan itu non-stop action, ternyata enggak, saudara. Film itu ya, kita bisa ikutin face-nya dari depan sampai habis dengan nikmat, saudara. Kalau ceritanya itu jelas. John Wick itu ceritanya sangat jelas, saudara. Build up-nya itu sangat jelas sehingga, saudara, pada waktu action tembak-tembakan itu sangat satisfying. Pada waktu, kok kurang elok ya, saudara. Dengar kata tembak-tembakan kok satisfying, saudara. Tapi namanya film action kan gitu. Atau film horor. Film horor tuh nggak bisa setannya muncul terus, saudara. Nggak bisa, saudara. Capek kita. Harus ada ceritanya sehingga setannya itu kalau muncul tuh serem. Kita udah simpati dulu sama tokohnya, saudara. Anda bayangkan, saudara, Injil Lukas. Ini kalau horor tuh ya, jump scare-nya muncul langsung cepet, saudara. Malaikat muncul, setelah itu malaikat muncul lagi. Baru saja mendatangi Zakaria, langsung mendatangi Yesus, saudara. Ini cerita yang mengumbar malaikat. Mengumbar cerita tentang orang-orang besar, saudara. The origin of Yohanes Pembaptis dan the origin of Jesus. Dikumpulin jadi satu, saudara. Menunjukkan apa? Ini memang cerita tentang pengharapan yang besar. Injil adalah pengharapan. Pengharapan mereka ada pada agama dan pengharapan mereka ada pada Injil. Dan nuansanya itu hopeful dan manis. Injil Lukas itu, saudara,
Sejak pasal-pasal awal ya, diisi oleh berbagai macam karya lagu pujian yang terkenal sampai sekarang, saudara. Puji-pujian yang paling besar di dalam sejarah dunia sampai sekarang, saudara. Banyak diambil dari Injil Lukas, saudara. Magnificat, saudara tahu Johann Sebastian Bach, saudara. Magnificat, nyanyian pujian Maria, saudara. Benedictus, nyanyian pujian Zakaria. Nun Dimittis, nyanyian pujian Simeon Hana. Dan kita semua tahu, saudara, nyanyian pujian malaikat. Apa itu, saudara? Gloria in excelsis. Anda nyanyi ya biasanya kalau pas hari Natal itu kan nyanyi, saudara. In excelsis Deo itu nyanyian pujian malaikat, saudara. Itu semua dijejalkan di dalam bagian-bagian awal, saudara. Menunjukkan kalau Lukas ini menunjukkan bagi kita satu buah pengharapan yang besar. Gospel. Munculnya Yesus dan Yohanes Pembaptis itu adalah pengharapan besar, saudara. Gospel to the purest, saudara. Yaitu apa? Di satu sisi ada berita penghakiman ala Yohanes Pembaptis. Di sisi yang lain ada berita kabar pengampunan bagi orang-orang yang harusnya dihakimi. Ya kan, Injil seperti itu, saudara ya. Kita mesti embrace dua-duanya, saudara. Kita perlu untuk kalau mengatakan bahwa saya menerima Injil, saya menerima pengharapan Injil, kita perlu embrace dua-duanya, saudara. Saudara, beritanya Yohanes Pembaptis itu kan menakutkan ya. Yohanes Pembaptis ngomong seperti ini. Kapak sudah disediakan pada akar pohon. Pohonnya ada, pohonnya kelihatan kokoh, tapi sebentar lagi akan ditebang tuh. Pohonnya kelihatan gede, kelihatan kuat, nggak ada buahnya. Yang nggak ada buahnya sebentar lagi akan ditebang. Itu kan menakutkan ya. Lalu dilanjutkan dengan mengatakan seperti ini. Lu jangan pikir ya, kamu pikir kamu keturunan Abraham terus aman. Kamu rasa kamu keturunan Abraham terus aman. Sudah, keturunan Abraham itu artinya apa sih? Kejadian pasal 12, keturunan Abraham itu artinya apa? Apa sih? Ya, orang Yahudi bersunat. Iya, orang bersunat, sudah. Artinya tidak sama dengan sekedar Yahudi. Keturunan Abraham itu artinya apa? Orang-orang beriman. Orang Yahudi itu imannya sama kita ya sama, sudah. Kita kan nyanyi, sudah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Terus aku anaknya dan kamu juga. Loh kok bisa? Matanya sipit-sipit gitu kan dia. Kok bisa ini ya? Namanya apa? Kim Lian Seng kok bisa keturunan Abraham gitu. Namanya Cohen itu keturunan Abraham bener gitu. Alyong keturunan Abraham dari mana? Keturunan Abraham. Karena yang disebut sebagai keturunan Abraham itu adalah orang beriman. Orang Yahudi itu beriman, saudara. Orang Yahudi itu percaya keselamatan mereka adalah justification by grace through faith alone. Sama kayak kita, saudara. Tetapi kepada orang-orang seperti ini, Yohanes Pembaptis katakan, yuk jangan rasa aman ya. Kapak sudah tersedia pada akar. Coba lihat ada buahnya enggak. Saya percaya harusnya kita orang-orang reform tuh gentar juga loh dengar kalimat seperti ini. Kita orang reform sudah kadang-kadang ya mengatakan, kan keselamatan bukan oleh karena perbuatan. Dan secara sangat aneh ya, bisa ada orang reform itu yang merasa keselamatan bukan karena perbuatan. Dan setelah itu sudah, kalau gitu perbuatan rada ngaco pun juga enggak apa-apa sudah. Sudah kita tahu ya, kita itu tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan baik. Amin toh. Tapi masa iya kita merasa kita selamat karena berbuat jahat, itu kan dia kacau sekali kan saudara ya. Saudara kalau membaca di dalam disputasi Heidelberg, ya, apa itu namanya, Martin Luther saudara. Martin Luther 1518 kan dia berusaha harus mempertanggungjawabkan pandangannya saudara. Maka dia ikut di dalam satu buah disputasi di Heidelberg saudara. Di dalam poin-poin utama, saudara, itu ada 28 tesis teologi, saudara. Saudara boleh baca itu satu-satu yang indah sekali, saudara. Poin-poin awalnya dia mengatakan ya, the law of God, ya, hukum Tuhan, the most salutary doctrine of all, gitu ya. Hukum-hukum Allah, Torah itu ya, nggak bisa membawa kita kepada keselamatan. Torah, kalau kita mau mengikuti Torah itu nggak bisa membawa kita kepada keselamatan. Bahkan mungkin ya, bisa memimpin kita kepada kehancuran. Yang bisa menyelamatkan kita itu Injil, ceritanya begitu loh, saudara. Torah itu ya, akan membawa kita kepada kehancuran, mortal sin. Tetapi kamu pikir, kalau Torah nggak bisa membawa kita keselamatan, yang bisa menyelamatkan apa? Diri kita sendiri. Ya enggak lah. Kalau kita berusaha untuk hidup seteru dengan Torah, hidup baik pun ya, nggak bisa selamat ya. Ya hidup yang nggak baik, ya lebih nggak selamat lagi sudah. Kadang orang reform bisa agak aneh. So. Keselamatan bukan karena perbuatan. Kadang-kadang itu kita bisa bercanda dengan, sampai kadang-kadang bukan bercanda ya, bikin argumen seperti ini. Saudara sekalian, kita itu tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan. Kalau urusan perbuatan mah ya, kita kalah loh sama orang-orang Buddha. Loh kok bisa saudara ya? Ini argumentasi macam apa ini saudara? Sama orang Buddha mah kita kalah. Loh ini gimana sih kok tambah bangga dengan kehidupannya kalah sama orang Buddha begitu ya? Ini kan aneh saudara ya. Saudara kita itu tidak bisa diselamatkan karena perbuatan betul saudara ya. Tapi kalau perbuatan nggak ada di dalam kehidupan kita, pertanyakan kembali kamu orang selamatkan atau enggak itu. Saya kan keturunan Abraham, beriman sudah. Katanya Yohanes Pembaptis itu kapak sudah tersedia itu. Kapak sudah disediakan tuh. Nggak ada buahnya ditebang. Saya nggak tahu ya, saudara pernah merasa takut nggak ya? Kalau Tuhan Yesus berkata-kata seperti ini ya. Pada hari nanti terakhir akan ada banyak
Orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi aku bilang, aku gak kenal kamu, sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, berseru Tuhan, Tuhan. Itu kira-kira agamanya apa, saudara? Islam atau Konghucu, saudara? Atau ateis, saudara? Orang yang berseru Tuhan kepada Yesus itu kira-kira apa, saudara? Konghucu mungkin ya? Atau Islam? Atau penganut voodoo, saudara? Ya enggak kan, saudara? Kristen ya, saudara? Dan ini Kristen yang melayani. Saya sudah usir setan demi namamu, saudara. Oh ini ya karismatik ini ya. Suka usir-usiran setan, saudara. Well, kita kan anggap kayak gituan palsu, saudara. Loh kalau Anda ngaku sama Tuhan Yesus berarti kan asli itu. Mujizatnya asli. Saudara. Dan Tuhan Yesus bilang, minggir kamu semua, aku gak kenal dengan kalian semua. Boleh kita tambahkan satu item saja. Tuhan, aku udah bikin mujizat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku juga sudah KKR regional demi namamu. Tambahkan satu itu. Langsung kita masuk dalam list itu, saudara. Dan Tuhan Yesus bilang, minggir kamu semua pelaku kejahatan. Itu khotbahnya Yohanes Pembaptis, saudara. Kapak sudah tersedia pada akar. Buahnya ada enggak? Saudara cek dalam kehidupan kita. Rasa takut silakan munculkan dalam hatimu, saudara. Karena kapak sudah tersedia. Jangan pikir kamu orang beriman. Jangan pikir kamu keturunan Abraham. Bisa dibikin lagi dari batu. From scratch Tuhan bisa bikin, saudara. Ya, faktanya kita semua ini kan bukan keturunan Abraham secara fisik kan, saudara. Apa susahnya bikin orang-orang diselamatkan oleh tangannya Tuhan, saudara. Beritanya menakutkan sekali, saudara. Tapi ya itu. Injil ya harus meliputi berita itu, saudara. Dan bagi orang-orang yang sudah hancur dalam ketakutan, saudara. Ada Yesus Kristus yang datang, saudara. Menyatakan bahwa ada belas kasihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ada Yesus Kristus, saudara, yang mendatangi orang-orang berdosa ini, saudara. Dan itu adalah topik yang recurrently muncul di dalam Injil Lukas, saudara. Pembukaan Injil Lukas, saudara. Lukas pasal 5. Murid-murid Yesus diwakili oleh Simon, saudara. Sadar, saya orang berdosa berhadapan dengan Yesus yang majestic. Apa ini apa? Meekness and majesty. Murid-murid ini sudah melihat Yesus dengan dalam segala majesty-nya ya, ketika mereka itu bisa ambil-ambil ikan sudah. Dia langsung mengatakan, saya orang berdosa, minggirlah dari hadapanku. Saya orang berdosa. Tapi anugerah Tuhan datang. Ketika dia berasa takut dihakimi oleh Tuhan, sudah anugerah Tuhan datang kepada dia. Yaitu topik recurrent. Nanti dalam Lukas pasal 15 sudah ya, Bapa ya, perumpamaan anak yang hilang. Bapa itu akan mengatakan, anakku yang satu itu ya udah mati. No hope. Anakku yang satu itu udah mati. Tetapi yang sudah mati itu sekarang pulang kembali. Dihidupkan kembali. Bisa makan anak lembu yang sudah ditambunkan itu. The fattened cow. Itu pattern muncul dalam Injil Lukas. Di penghujung Injil Lukas kita melihat ada satu orang penjahat di sampingnya Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, kita ini layak untuk menerima penghukuman seperti kita ini. Memang penjahat dia. Tetapi menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu pattern Injil ya. Kita pertama-tama menyadari bahwa ada penghakiman yang begitu menakutkan. Tapi dari sana saudara, kita jadi bisa making sense anugerah yang besar. Saudara, kita ngomong tentang bahwa kita adalah orang-orang yang mengharapkan anugerah Tuhan, mengerti anugerah Tuhan. Saudara, enggak bisa kita mengerti anugerah Tuhan tanpa kita menyadari bahwa penghakiman Allah itu menakutkan juga bisa datang kepada kita. Saudara. Maka saudara, saya ingin mengajak kita untuk coba untuk paling tidak making sense saudara. Betapa menakutkannya berita penghakiman Allah. Dan pada saat yang bersamaan itu yang memungkinkan kita untuk kita berharap kembali kepada anugerah Tuhan. Tanpa itu saudara, kita susah untuk mengharapkan anugerah Tuhan. Kita cuma akan mengharapkan reward dari effortnya kita. Kita akan mendapatkan reward dari effortnya kita. Saya sudah melayani dan saya layak untuk mendapatkan ini saudara. Meskipun kita nggak ngomong ya saudara. Saudara, pertama-tama ya, mari kita coba untuk lihat saudara, betapa disturbingnya, betapa mengganggunya ya. Gambaran Yesus yang mendatangi orang berdosa itu adalah satu buah gambaran yang disturbing. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah belajar doktrin keselamatan. Kita sudah belajar tentang tulip. Kita sudah belajar justification by grace through faith alone. Cuman kita biasanya belajar di dalam satu buah doktrin keselamatan yang disajikan kepada kita secara rapih. Doktrin keselamatan kita itu rapih, neat, rapih, saudara. Seperti ini. Kristologi. Allah itu harus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya tidak berdosa, sehingga memberikan pertolongan bagi kita orang berdosa ini. Kan begitu? Doktrinnya rapih, saudara. Kalau enggak sepenuhnya Allah, bagaimana sanggup untuk menerima penghukuman yang kekal itu? Kalau enggak sepenuhnya manusia, bagaimana bisa menanggung kita yang adalah sepenuhnya manusia itu? Maka Kristus Yesus disalibkan dan mati according to his human nature. Kristus loh yang mati ya, jangan salah, jangan sampai ada yang ngomong ya, kemanusiaan Yesus yang dimatikan, bukan keilahiannya, bidat itu.
Nah kita rapih sudah, belajarnya, yang ini bidat, yang ini salah, yang itu nggak boleh. Jadi kita belajarnya right doctrine. Ingat ya, bukan that human Jesus yang mati, tapi the person of Christ yang mati. Begitu sudah. Oke, kita belajarnya rapih sekali. Nanti ini bisa belajar dalam katekisasi sudah ya. Bukan tempatnya di sini sudah. Tapi yang tekanan saya adalah kita belajar doktrin keselamatan rapih. Doktrinnya itu benar, boundary-nya itu benar. Belajar doktrin yang benar, rapih sudah. Tapi sudah, keselamatan itu enggak serapi itu sudah. Doktrin keselamatan kita, Allah menyelamatkan kita itu messy sudah. Mendatangi orang berdosa itu messy sudah. Salib itu messy, salib itu kacau sudah. Kotor, penuh dengan darah dan lain sebagainya sudah. Dan kita melihat sudah, Yesus pelahap dan peminum, itu kan maknanya pejoratif sudah. Pelahap dan minum. Sudah gini, coba Anda bayangkan gini sudah. Urusan makan dan minum saja. Mari kita coba bayangkan beberapa level ini sudah. Saya ini sudah ya. Bukan orang yang sangat tinggi kan sudah ya. Baik secara badan maupun secara posisi. Posisi maupun badan bukan terlalu tinggi sudah. Ya, tapi pendeta gitu sudah. Sebagai pendeta diundang khotbah sudah di dalam GRI Kertajaya. Saya diundang ngapain sih di sini? Diundang untuk khotbah. Tugas utama saya adalah khotbah. Oleh karena itu pengurus-pengurus dengan sangat sadar. Ini luar biasa loh pengurus Kertajaya ini sudah. Ada gereja-gereja tertentu sudah yang tanpa bertanya sudah langsung diaturkan. Tapi di Kertajaya ini ditanya ya. Kan diundangnya khotbah. Jadi ditanya, apakah Bapak bersedia untuk makan bersama dengan pengurus? Atau diaturkan makan bersama dengan pengurus? Ini pun ditanya loh sudah. Woi, luar biasa, sopan sekali sih ya. Apakah Anda bersedia untuk diaturkan makan bersama dengan pengurus gitu sudah? Ya saya pikir ya bersedialah gitu ya. Tapi saya pikir, ya memang karena kita diundangnya khotbah, bukan diundang untuk duduk ngobrol, duduk makan. Enggak termasuk dalam package-nya. Kira-kira gitu ya. Package-nya, full package-nya adalah 3 kali khotbah, 2 kali khotbah umum, 1 kali khotbah PA. Yang lain-lainnya itu add-on lah gitu ya, add-on gitu ya, boleh nama. Add-onnya itu tidak wajib, tidak harus sudah. Coba bayangkan kalau misalkan saudara mengatakan, saya nggak bisa, cuma bisa khotbah saja, saya nggak bisa duduk makan, ya nggak apa-apa. Tapi saudara Anda mendapati ya, mungkin pergi sama keluarganya lah, Pak Eko kan orang Jawa Timur sekarang di Batam ya, mungkin pergi sama keluarga. Ternyata enggak saudara. Ternyata saya duduk makan sama pemuda-pemuda GBI, Gibeon misalkan gitu saudara. Rasanya kan agak aneh saudara. Atau ya saudara mungkin nggak terlalu ini. Saya duduk makan sama Pak Budi Asali misalkan gitu saudara. Pak Andi Halim gitu saudara. Atau saya mau name another name saudara gitu saudara. Rasanya aneh saudara. Loh ini diundang makan sama, diundang di GRI Kertajaya, duduk makannya sama pemuda-pemuda gereja lain. Atau duduk makannya sama pendeta GRI yang sudah keluar gitu saudara. Well ini masih sesama orang Kristen loh. Sesama orang Kristen. Pernah khotbah di sini juga saudara ya. Pak Andi Halim pernah khotbah di sini kan saudara ya. Tapi rasanya kan janggal kan saudara. Kalau itu terjadi secara terus-menerus, mungkin bisa nggak diundang lagi loh. Bukan gara-gara khotbahnya ngaco atau khotbahnya jelek, bikin ngantuk, tapi gara-gara urusan makan sama siapanya. Makan sama siapanya sama siapa? Sama another pendeta reform yang Anda berharap nanti di sorga itu kita ketemu sudah. Ngopi sambil ngobrolin, mungkin sambil maki-maki juga gitu ya. Lu dulu kenapa gini sih? Lu gini sih, nah mungkin sudah. Sekarang kan agak susah ya, mungkin kan sudah. Tapi kita sudah langsung rasa disturb sudah. Itu cuman orang macam saya. Coba sekarang bayangkan, pembesarnya GRI sudah. Anda bayangkan ya kalau pemerintah ya, eksekutifnya GRI sudah. Gereja itu kan juga sama sudah. Ada eksekutifnya, ada legislatifnya gitu kan sudah. Dewan legislatifnya itu ya dewan konsistori gitu. Kalau eksekutifnya ya sinode gitu sudah. Anda lihat ya, yang apa itu execute policy kan sinode ya sudah. Tapi yang bikin legislasinya dewan konsistori gitu sudah. Nah sudah bayangkan ya. Ada Pak Tong, ada siapa ya? Pak Antonius Un, misalkan lalu minggu ini muncul berita di dalam grup penatua. Puji Tuhan hari ini kita diundang makan sama Bahlil. Ya, MBG, Mas Bahlil ganteng gitu. Anda lihat ya ada patung foto bersama sama Bahlil gitu. Minggu depan foto bersama sama Dasko. Minggu depan foto sama Haji Isam. Minggu depan foto sama ya. Saudara rasanya gimana saudara? Penginjilan Pak Tong, bagus lah. Supaya mereka dimenangkan bagi Kristus. Atau beberapa di antara kita mulai pikir-pikir, penginjilan. Mungkin cari dana buat CIT kali. Saudara, langsung gambarannya nggak enak, saudara. Yesus ini duduk makan sama mereka-mereka, duduk makan sama pemungut cukai. Pemungut cukai kan orang kaya, saudara ya. Yesus itu sahabat pemungut cukai, saudara. Duduk makan sama pemungut cukai itu ngapain, saudara? Penginjilan dalam otaknya kita buat mereka, saudara. Mereka yang hidup dalam zamannya sama kalau kita lihat patung duduk makan sama Dasko gitu, saudara. Ini ngapain, saudara? Cari dana buat CIT itu. Saudara, Yesus itu ya. Pelayanan keliling berjalan, saudara. Dia ini kan orang Nazaret, saudara. Base camp-nya dia di mana? Nazaret, saudara. Tapi dia sekarang pelayanan keliling, saudara. Enggak lagi dalam base camp-nya dia di Nazaret, saudara. Yang membiayai perjalanannya itu siapa?
Dapat mana dari sorga gitu saudara, kan enggak. Ya Israel di padang gurun kita tahu dengan jelas saudara, dapat mana dari sorga. Yesus kan enggak dapat mana dari sorga saudara. Yesus kan hari demi hari makanan roti itu gimana saudara, ya beli saudara, uangnya dari mana. Kalau enggak dapat donatur dari si pemungut cukai atau dari oligarki itu dari mana dananya saudara. Ya memang dalam kitab suci kan Tuhan Yesus bilang, pada waktu kamu pergi diutus berdua-berdua, gak usah khawatir akan pemeliharaanmu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa burung itu dipeliharakan oleh Tuhan. Burung pipit itu berapa sih harganya? Seduit dapat 2 ekor, tapi dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan kita juga dipeliharakan oleh Tuhan. Ya betul, ya amin. Ngomong sama Bapak Doni itu seperti itu, amin gak? Ya amin. Tapi sudah ya, tetap Anda tahu kan sudah, tetap Anda tahu ya. Transferan masuk ke dalam rekeningnya itu lewat mana, tetap kita tahu. Kalaupun nggak tahu, Anda tahu dugaannya sudah. Nggak tiba-tiba kan sudah dari sorga sudah. Hamba Allah gitu kan, dari hamba Allah gitu muncul kan enggak sudah. Ada itu yang transfer tuh. Nah kalau dia itu kumpulnya sama bos-bos Surabaya lah misalkan sudah. Seneng sekali kumpulnya sama bos-bos Surabaya gitu sudah. Atau kalau pas nggak di bos-bos Surabaya, di klub malam sudah. Sama perempuan-perempuan itu di mejanya ada beberapa botol whisky gitu ya. Anda lihatnya apa? Penginjilan gitu ya. Bapak Doni lagi penginjilan. Atau Pak Tong lagi penginjilan. Kan enggak sudah ya. Ya jangan menghakimi, jangan suzon. Tapi perasaan enggak enak sudah. Pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu gambarannya enggak enak sudah. Tapi memang Yesus dalam kitab suci kita sudah. Tidak datang untuk membuat perasaan kita enak sudah. Enggak. Dia memang datang dengan kesadaran sudah. Yesus mendatangi kita orang-orang berdosa sudah. Memang ceritanya Yesus pelahap peminum, dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dan bagian Alkitab yang kita baca ini jelas sudah. Yesus sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita langsung ketemu orang berdosanya. Orang berdosa yang diampuni siapa sudah dalam hal ini sudah? Ya si perempuan itulah. Si lontit itulah. Kupu-kupu siang itu. Dasar perempuan gak bener itu. Coba bayangkan tuh. Men. Sudah gini. Pada waktu itu, gini, setiap zaman itu agak berbeda-beda, tapi pada waktu itu sudah, rambut itu termasuk salah satu atraksi seksual, rambut. Kalau sekarang kan enggak ya, kalau sekarang itu atraksi seksual itu biasanya anggota tubuh tertentu, saya enggak usah sebut lah sudah ya. Kalau zaman sekarang, iya gitu. Kalau pada waktu itu rambut itu termasuk atraksi seksual, oleh karena itu di dalam Kisah Rasul, di dalam 1 Korintus dikatakan kalau perempuan itu pergi ke gereja, rambutnya dikerudungin gitu ya. Karena memang Anda rambut tidak kerudungan itu mirip dengan, sudah ke gereja pakai tank top, mungkin begitu ya sudah. Hampir mirip seperti itu sudah. Rambut itu atraksi seksual. Dan sekarang sudah perempuan ini membuka rambutnya, pakai minyak wangi kali. Ditaruh dalam kakinya Yesus, lalu digosok-gosokkan dalam kakinya Yesus. Wow, 17 tahun plus ini sudah ini ya, adegannya sudah. Ini adegan klub malam nih kayak begini nih. Tapi yang namanya Yesus mendatangi perempuan berdosa kan. Ya ini perempuan berdosanya sudah. Ya ini Yesus, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa ini. Begitu enggak sudah? Well, ya tapi sebetulnya ya sebelum ke sana, sebelum kejauhan sudah, kita boleh coba baca lagi pelan-pelan. Anda coba bayangkan ya, andai Anda pertama kali baca teks ini. Pertama kali Anda baca teks ini, dan Anda nggak melihat judulnya LAI. Coba ya, diulang sekali lagi ya. Coba judul yang dikasih LAI Anda tutup. Lalu Anda bayangkan Anda pertama kali membaca teks ini. Coba saya bacakan sekali lagi, mulai dari ayat 34, atau kita baca bersama-sama aja. 34 sampai 36. 34 sampai 36 saja. Kita coba lihat ya. sampai 36. 1, 2, 3. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Oke, sudah. Sampai di sini saja ya. Sudah kira-kira bisa mendapatkan sense-nya enggak? Yesus itu siapa? Yesus adalah pelahap peminum. Disturbing gambarannya. Dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Si pelahap dan peminum ini sekarang sedang do his thing. Yaitu apa? Melahap dan berminum dan bersahabat dengan orang berdosa. Siapa orang berdosanya? Perempuan ini. Belum kan, perempuannya belum muncul. Andai judulnya ini kita tutup sudah, kita melihat ya. Yesus itu sahabat orang berdosa. Dan sekarang dia mendatangi orang berdosa itu untuk duduk makan bersama dengan orang berdosa itu. Yaitu siapa? Orang Farisi ini dong. Sialan satu ini sudah ya. Si
Iya kan, Farisi itu kan kerap kali dimunculkan sebagai satu buah gambaran yang negatif sekali, saudara. Kita kalau membaca dengan kacamata pertama kali kita baca ini, saudara, lalu nggak ada judulnya, kita tahu, saudara, Yesus ini sedang bersahabat dengan orang berdosa dan dia sedang mendatangi orang berdosa ini, saudara. Cuman memang, saudara, kesadaran diri berdosa itu seringkali langsung cepat bisa bergeser ketika bandingan muncul, saudara. Nah ini, saudara, ya, lagi Yesus datangi orang Farisi ini, perempuan ini tiba-tiba datang, saudara. Saudara, setting duduk makannya besar kemungkinan, seorang komentator mengatakan seperti kayak Greco-Roman Simposium. Ada makannya, tetapi ini bukan sekedar acara makan. Makannya itu adalah makan yang bisa dilanjutkan setelah itu dengan obrolan-obrolan filosofis, bisa ngobrol agama, ngobrol filosofi, setelah itu bisa ada tanya jawab, kadang-kadang bisa ada guest, orang-orang yang datang, jadi agak terbuka. Makanya di dalam setting makan seperti itu bisa ada perempuan pelacur ini sudah masuk ya, nggak ditulis pelacur sih, tapi kalau perempuan terkenal berdosa di dalam kota itu kira-kira ngapain sudah? Perampok bank gitu, ya. Kayaknya susah sudah. Perempuan terus dosanya kayak gitu sudah. Perempuan berdosa, biasanya asosiasinya pelacur sudah. Kenapa kok dia bisa masuk di sana sudah? Ya karena itu. Karena setting makannya setting makan terbuka seperti itu sudah. Dan kita melihat ya, begitu ya perempuan ini datang sudah, langsung ya kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa yang didatangi oleh Yesus. Itu hilang. Yang muncul sekarang adalah coba cek nih. Ini orang berdosa satu ini ya, lihat nih ya. Yesus sadar nggak ya kalau dia orang berdosa? Lihat ini, wih tindakan kayak gini. Tindakan kalau sudah terang benderang nyata kayak begini. Perempuan pelacur membuka ikat rambut pakai wangi-wangian. Aduh pemain pro betul orang ini. Dikenakan kepada kaki, setelah itu gesek-gesekan ke kaki pakai acara nangis-nangis segala. Waduh ini teknik apa pula ini. Langsung sudah dia mulai ngecek Yesus. Yesus sekarang yang dicek sudah. Coba ya lihat ya. Dia ini nabi asli atau bukan sudah. Yesusnya dicek. Apakah dia adalah nabi yang asli? Kalau dia nabi yang asli tentu saja dia tahu perempuan ini siapa. Sudah by the way gini. Nabi itu tidak wajib punya pengetahuan supranatural, enggak wajib. Kadang kita bayangkan ini kan orang ini ngomong dalam hati sudah ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu berkatalah ia dalam hatinya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah dia ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dia melihat kriteria nabi itu lumayan tepat loh. Nabi bukan yang bisa punya pengetahuan supranatural. By the way, seluruh kota itu tahu sebenarnya. Ini kan perempuan terkenal di dalam kota itu. Saudara. Perempuan itu dikenal sebagai orang berdosa. Yesus nggak perlu punya pengetahuan supranatural. Cuman apakah dia punya pengetahuan spiritual yang beres. Bahwa yang kayak beginian itu kagak boleh. Moral kompasnya beres gak ini ya. Ini kan Yesus ini kan orang Nazaret bukan orang Yudea ya. Ya orang Nazaret itu dianggap apa ya sudah dianggap kurang rohani lah sudah. Ini coba ini moral kompasnya jelas gak sudah. Jika ia nabi tentu dia tahu perempuan ini sudah. Yesus tahu enggak? Ya tahu. Yesus tahu bahwa dia itu memang pelahap dan meminum. Yesus tahu bahwa dia datang untuk mendatangi orang berdosa. Dan dia sedang mendatangi orang berdosa, bertemu dengan orang berdosa, ya dia tahu bagaimana handle orang berdosa. Cuman sudah satu aja yang nggak tahu sudah. Yang nggak tahu adalah orang Farisi ini nggak tahu kalau orang berdosanya adalah dia sendiri sudah. Dia nggak tahu sudah. Gagal untuk bisa melihat ini sudah. Malah lihat sudah tindakan perempuan ini sebagai satu buah tindakan erotis. Begitu kita lihat bandingan ya. Kadang-kadang jadi susah untuk lihat kita itu berdosa. Kita sudah adalah orang-orang GRII sudah. Dan kita termasuk GRII di dalam kota yang Surabaya sudah. Kota yang Surabaya, kota Surabaya. Enggak pakai yang sudah, kota Surabaya. Kita adalah GRII dari Surabaya, maksudnya beda dong ya sama kota-kota kecil sudah. Dan di Surabaya pun sudah, ini kayaknya Kertajaya jangan-jangan yang paling besar sudah. Atau second best lah at least sudah. Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu komposisi sudah. Jadi kita membayangkan sudah, kita ini ya sudah gereja secara sinodal itu kelihatan yang apa ya sudah, secara positif ya paling tengil dan berisik lah. Geri itu kan jumlah totalnya itu nggak banyak-banyak banget sudah. Di total paling 25.000 atau berapa sudah. Tapi kalau mengadakan Natal gitu, Natal Surabaya. Natal Surabaya sudah. Ini kan apa ya, kalau di Batam gitu ya, jemaat di Geri Batam tuh 380 sudah. Mengadakan Natal Batam sudah. Kok enggak Natal Geri Batam lebih rendah hati gitu, Natal Batam gitu. Kita kan begitu sudah. Tengil-tengil gitu loh sudah. Meskipun jumlahnya enggak gitu banyak tapi ya secara sinodal sudah kayak wah paling top sendiri. Di antara Geri sendiri, ini Surabaya. Di antara Surabaya juga kayaknya ini salah satu yang paling besar sudah. Sudah bandingannya itu, jangankan dibandingkan sama gereja lain. Gereja yang jatuh-jatuh gitu kan sudah ya. Jatuh-jatuh itu maksudnya bukan ngantuk, jatuh-jatuh gini, bukan sudah. Jatuh-jatuh pada waktu kebaktian, jatuh-jatuh gitu sudah. Itu ada paling lumayan sudah. Jangankan dibandingkan sama gereja jatuh-jatuh sudah. Dibandingkan sama gereja GRII yang lain juga kayaknya juga
Ya, hamba Tuhanmu ketemu sama hamba Tuhan saya sungkem. Nah begitu kan saudara. Woi lain ya saudara ya. Ini udah paling top saudara. Saudara begitu saudara, posisi kita seperti ini ya. Kita agak susah saudara untuk lihat bahwa kita adalah orang-orang yang sedang didatangi oleh Tuhan Yesus karena kita adalah orang berdosa. Susah saudara. Itu yang terjadi dengan mereka saudara. Saudara, suatu kali ya saudara. Suatu kali saya lupa ya di dalam satu buah percakapan entah formal, entah nggak formal, entah resmi, entah rapat pengurus atau enggak, saya agak lupa. Pokoknya suatu kali saya ingat kami sedang membicarakan satu orang jemaat. Hamba Tuhan pengurus kadang-kadang kalau lagi ngobrol tuh ngerasani jemaat saudara gitu ya. Cuman dalam arti positif saudara, ngomongin satu orang jemaat yang bermasalah loh saudara. Iya ya dengar jemaat ini sudah kayak berapa bulan nggak ke gereja. Di sini ada absensi via wajah, udah bagus saudara. Ketahuan kan saudara, ini udah 3 bulan nggak ke gereja gitu saudara. Oh iya ya, dengar juga dia pekerjaan susah loh. Oh, kenapa? Kena PHK? Enggak, dia nggak mau kerja aja, males. Wes, sudah 3 bulan nggak ke gereja, malas kerja juga gitu. Dengar juga hubungan sama istrinya kurang oke, hubungan dengan anaknya kurang oke, hubungan dengan hamba Tuhan kurang oke, hubungan dengan jemaat yang lain juga kurang oke. Mau diapain seperti ini ya? Ya wes lah, kalau bermasalah seperti itu ya udahlah, biarin pindah gereja yang lain. Enggak dong saudara. Kita coba gembalakan lah gitu. Maka kita mendatangi. Harap bisa mewartakan kembali anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dia kembali ke gereja, saudara. Lalu saya datangilah, saudara. Saya datangi dia, ngobrol-ngobrol, dan kami end up dengan ngomongin gereja. Ngomongin gerakan Reform Injili dengan gereja Gary masuk di dalamnya, saudara. Lalu kami berdua ini seperti kayak sama-sama ngomongin, iya loh, masa depan Gary ini gimana ya. Banyak orang yang sekarang sudah gak terlalu bisa menangkap spirit utamanya Pak Tong. Ini orang 3 bulan gak ke gereja, sudah ngomong seperti ini ya. Sudah susah untuk menangkap spiritnya Pak Tong, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga saya lihat ya, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menangkap spiritnya Pak Tong itu enggak banyak tuh. Mungkin Pak Cipto, nah gitu ya. Pak Edward Wi gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang seperti kayak, ya itulah, siapa Pak Yadi gitu mungkin 1/4 aja spiritnya itu. Ya, hamba Tuhan yang lain itu setengah sama semi-semi, Bartian tuh 1/8 aja itu. Yang lainnya Bartian begitu. Gary itu bahaya tuh. Liberalisme sedang creeping up, sedang masuk. Hamba Tuhan itu, wah masa depan Gary ini ya. Pak Tong juga kadang-kadang gitu, Pak Tong pun dikritik sudah. Standarnya adalah visinya Pak Tong dikritik sudah, pakai visinya Pak Tong sudah. Jadi ini adalah pengikutnya Pak Tong di dalam prime Pak Tong. Pak Tong sekarang sudah enggak prime, sudah tua. Jadi ini adalah hamba Tuhan yang mengikuti visi Pak Tong ketika tahun 80-an. Nah ini ya. Pak Tong tahun 2026 sudah didiskualifikasi juga sudah. Jadi nggak bisa pergi ke Gary, nggak bisa pergi ke gereja manapun, saudara. Gereja manapun semuanya sudah nggak mengerti visi Pak Tong tahun 80-an. Visi Pak Tong tahun 86, misalkan itu adalah prime time-nya Pak Tong. Saudara. Pada waktu masih murni-murninya. Lalu sekarang sudah kecampur-campur Pak Tongnya. Udah tua juga, semi pikun juga. Semuanya di bawah, saudara. Semuanya di bawah dia, saudara. Sudah mau ajak dia balik ke gereja atau gimana, saudara? Ini lagi memikirkan tentang masa depannya Gary dan semua gereja yang sedang sinking, saudara. Padahal dia ini 3 bulan gak ke gereja, saudara. Saudara, itu saudara yang terjadi, saudara. Ironis, saudara. Orang ini lagi ngecek Yesus ini ya. Ini nabi betulan enggak ini turun dengan standar kesucian, kurang cocok untuk jadi nabi Tuhan yang asli, saudara. Sementara dia, saudara ya, ternyata saudara, gagal untuk melakukan hal yang paling basic as human being. Seorang komentator mengatakan, saudara, orang ini ya, lihat ya, perempuan pelacur ini ya. Dia lihat dosanya benar gak? Betul, memang dosa. Perempuan ini terkenal sebagai perempuan berdosa, saudara. Betul, tapi saudara, dia tidak bisa lihat aspek lain dari dirinya dia selain dia orang berdosa, nggak bisa, saudara. Sementara Yesus lihat ini, orang ini adalah orang yang sedang do devotion, sedang melakukan tindakan banyak kasih karena dia sudah banyak diampuni, dia nggak bisa lihat, saudara. Dia cuma bisa lihatnya pendosa, dan memang dia pendosa. Dosanya itu dia lihat, betul-betul dia pendosa, saudara. Tapi nggak bisa lihat, saudara, aspek yang lain. Sebagai umat manusia pun nggak bisa. Dia bahkan nggak bisa simpati terhadap kenapa lu bisa jadi pelacur, nggak bisa. Saudara, zaman dulu sama zaman sekarang ada miripnya, tapi ya tentu saja banyak bedanya, saudara. Miripnya gini, saya kira, saudara, dimanapun, zaman apapun, di dalam satu buah dunia yang sudah ada warna Kristennya, saudara. Kita ini kan dunianya sudah banyak diwarnai Kristen. Agama Kristen nggak Kristen tapi banyak diwarnai. Undang-undang Indonesia ya diwarnai Kristen banget lah, saudara. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Injil itu, saudara. Kalau nggak sesuai sama itu, gimana kita bisa bikin undang-undang seperti itu, saudara? Nah, saudara, kira-kira begini ya, saudara. Dalam dunia seperti kita ini, saudara ya, saya rasa sedikit sekali, almost none ya, ada orang yang punya cita-cita jadi pelacur. Hampir nggak ada, saudara. Ada nggak? Cita-cita, saudara. Anda tanya ya, orang kalau sekolahnya logos kan ada ditanya cita-citamu apa? Logos.
Kalau Logos tanya, gumulkan apa yang Tuhan mau bagi kamu. Gitu, saudara. Tapi katakanlah ini sekolah Kristen yang lain, saudara, yang sedikit lebih bawah daripada Logos. Masih ditanya tuh, cita-citamu apa? Pelacur, Pak. Nggak ada kan, saudara? Nggak ada anak, saudara. Nggak ada orang yang bercita-cita jadi pelacur. Sedikit sekali atau hampir nggak ada, saudara. Zamannya Tuhan Yesus nggak ada. Cuman zaman sekarang opsi untuk perempuan lebih banyak. Anak saya 2 perempuan, saudara. Saya tanyakan opsi kamu besok besar mau kira-kira gumulkan ya. Saya takut mau ngomong cita-cita nanti dikritik sama orang-orang Logos gitu ya. Nggak boleh tanya cita-cita Pak. Gitu. Saya coba gumulkan kira-kira Tuhan mau kamu apa. Lalu saya coba tawarkan beberapa macam alternatif sudah. Guru piano, kalau kamu mau jadi guru piano, ya kamu mesti latihan baik-baik, nggak mau. Ya, jadi guru, nggak mau. Jadi hamba Tuhan, nggak mau. Jadi saintis, nggak mau. Kita perempuan masih kecil, bisa diperhadapkan banyak opsi yang dia bisa tolak sudah. Zamannya Tuhan Yesus, opsi nggak banyak. Nggak ada perempuan ditanyakan besok dia mau jadi pianis, nggak ada sudah. Nggak ada sudah. Perempuan-perempuan tuh no option sudah. Dia kalau nggak punya cantolan patron yang baik sudah nggak ada option sudah. Jadi pelacur itu bukan option sudah, tapi seringkali sudah dia ya sudah. Dia budak, slave woman, mungkin dijual sama bapaknya karena jaga kemiskinan sudah. Atau freed woman sudah. Bingung sudah, nggak bisa makan, nggak ada pattern, nggak ada yang melindungi sudah, mau nggak mau sudah. Untuk hidup dia mesti begitu sudah. Bisa lihat itu nggak sudah? Nggak bisa sudah. Orang sudah, begitu sudah, salah posisi ya. Begitu salah posisi ya. Jadi human being saja, jadi manusia saja susah sudah. Dan sekarang sudah, sambil dia ngecek Yesus. Nabi sejati bukan ini ya. Dia sudah gagal untuk jadi manusia biasa aja. Lalu dia juga host, dan dia juga gagal jadi host. Host itu sudah, yang paling basic ya. Harusnya tawarkan air buat cuci kaki. Nggak usah dicuciin kakinya, tapi tawarkan air buat cuci kaki. Ini sudah, tanah Yudea abad pertama sudah. Mereka itu tidak pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah naik Fortuner. Mereka jalan kaki sudah, dan ya nggak pakai sepatu tertutup gini sudah. Banyak sekali debu sudah. Makan pada waktu itu recline ya. Duduk recline, kakinya yang londor ke belakang sudah. Penting sekali untuk kaki dicuci itu penting sudah. Tapi mereka sediakan air buat cuci kaki pun enggak. Basic sekali, yang kayak ginian enggak sudah. Kasih minyak buat menyegarkan supaya ya lebih fresh. Kasih minyak sudah karena panas sekali sudah. Enggak kasih juga. Greetings dengan ciuman enggak juga. Oh dia mengatakan Simon, lihat tuh. Kamu ya, hal yang paling basic, sambil kamu nilai saya, tapi hal yang paling basic kayak begini kamu gak bisa lakukan. Sementara perempuan ini, dia sudah lakukan itu semua. Karena apa? Karena dosanya yang besar itu sudah diampuni. Dia tahu tempat, saudara kalau kita lihat ya. Ada komentator yang mengatakan kaki, di dalam dirinya manusia saudara. Kaki itu bukan sekedar tempat kotor buat jalan. Kaki itu symbolize anggota tubuh yang dianggap unclean. Anggota tubuh yang unclean itu bukan sekedar tidak higienis ya, tapi kayak apa? Tidak tahir gitu sudah. Jadi Anda itu shake hand, sentuhan, itu kan pegangnya tangan sudah ya. Bukan pegangan kaki. Kaki itu dianggap bagian yang tidak tahir sudah. Bagian yang kotor, bagian yang nggak oke lah sudah. Makanya urusan budak biasanya bukan dilakukan oleh orang Yahudi sudah. Sekarang sudah perempuan ini sudah bawa minyak yang mahal, tapi dia tahu tempat. Dia tahu tempatnya dia itu di kaki. Sudah. Dia tahu air matanya dia, rambutnya dia, minyak yang dia punya, itu tempatnya adalah kaki sudah. Sadar ya, posisinya dia di bawah. Memang kok Yesus itu adalah yang dari atas turun ke bawah. Saya adalah orang-orang yang menerima penghakiman dari Tuhan, kapak sudah tersedia, saya adalah orang yang harusnya dihakimi oleh Tuhan. Tempat saya di bawah, tempat yang dihakimi oleh Tuhan. Tapi Yesusnya turun ke bawah, maka saya mendatangi tempat yang di bawah, supaya saya bertemu dengan Yesus sudah. Tapi orang Farisi ini enggak sudah. Orang Farisi ini sudah. Hal yang paling standar gagal untuk dilakukan. Seperti kayak jemaat tadi sudah. 3 bulan gak ke gereja, itu kan paling standar ya. Orang Kristen kewajiban paling utamanya apa? Ya ke gereja sudah. Ke gereja di hari Minggu 3 bulan gak dilakukan sudah. Tapi dia bisa menghakimi pendeta Stephen Tong sudah. Luar biasa kan sudah. Semuanya dihakimi. Ini sudah. Yesus pun dihakimi sudah. Yesus pun dinilai. Pakai standar Yesus. Mungkin ada prime time Yesusnya sudah. Lumayan juga ya. Tapi sudah. Kita melihat ya. Ya gagal dalam basic hospitality. Sekarang saya ingin tanya sudah. Kita sudah. Orang-orang reform. Kita orang GRI, orang Kristen sejati sudah ya. Kita masih merasa gak sih bahwa kita itu butuh belas kasihan Tuhan karena kita adalah orang berdosa yang ada dalam tempat yang bawah. Tempatnya kita itu sama dengan orang berdosa yang lain, sama. Tempat yang di bawah. Kita butuh anugerah Tuhan yang mengampuni kita orang berdosa ini sudah ya. Well, kita ini GRI sudah ya. Kita ini berkali-kali mendengungkan tulip ya. Dari tulip itu itu adalah unconditional elect, T-nya itu total depravity. Kita percaya total depravity, kita percaya bahwa kita adalah orang berdosa. Kita berkali-kali mendengungkan kita orang berdosa, kita berkali-kali mendengungkan kita butuh belas kasihan Tuhan. Tapi coba saudara, di dalam mimbar-mimbar kita,
Di dalam persoalan-persoalan doa kita, ketika kita mengatakan, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Waktu kita mengatakan kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Biasanya butuh Tuhan, butuh anugerah Tuhan itu untuk apa, saudara? Coba pikirkan, ya saudara sekalian, kita sungguh-sungguh butuh Tuhan kali ini. Kali ini kita sungguh-sungguh butuh anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh kalau nggak anugerah Tuhan nggak bisa. Itu biasanya untuk apa, saudara? Perizinan gereja. Untuk apa, saudara? Untuk ya, apa ya, saudara? Tuhan kiranya membukakan hati dari gereja-gereja sebelah itu, supaya kalau humas dia mau datang. Kita doakan supaya hamba-hamba Tuhan itu punya kerendahan hati untuk kirimkan jemaatnya datang ke dalam KKR-nya Pak Tong. Kita itu butuh Tuhan untuk humas. Kita butuh Tuhan untuk perizinan gereja. Kita butuh Tuhan untuk mengetuk hati orang-orang supaya mereka bertobat, saudara. Kita jarang mengatakan kita butuh Tuhan untuk mengetuk hati kita supaya kita bertobat, itu jarang, saudara. No more our need, itu bukan kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita kapan, saudara? 20 tahun yang lalu pada waktu saya permulaan bertobat loh. Saat Yesus di hatiku itu 20 tahun yang lalu. Saudara. Sekarang sudah enggak, sekarang tempatnya saya sudah agak di atas. Saudara, saudara tempat kita di atas ya. Yesus sudah turun ke bawah, saudara. Kita mau duduknya di atas, sudah enggak ketemu sama Yesus, saudara, kita nanti. Ketemunya sama Yesus bikinan kita sendiri, saudara. Dan kalau kita pengen cek ya, saudara. Kira-kira ya, kita itu kayak gitu atau enggak? Salah satu cara ngeceknya itu simple, saudara. Coba lihat tuh, yang basic-basic kita kerjakan enggak? Urusan kita kan gede-gede kan, saudara. Urusan kita itu kirim misionaris ke Jepang, saudara. Bayangkan, saudara. Ada Bapak Pendeta Erianto Chai, gitu ya. Pendeta kita, misionaris kita, Jepang. Jadi kita bisa ngomong, Gary itu kirim misionaris gak? Ngomongnya KKR kirim misionaris gak? Kita punya misionaris di Jepang. Kita punya misionaris sekelas Billy Kristanto, profesor, ditaruh di Berlin. Gereja yang satu buah benua. Yang tadinya itu menjadi pusat kekristenan sekarang mulai dingin. Dan kita kirim misionaris ke sana. Indonesia pernah terima misionaris dari Eropa, sekarang kita bukan cuma Indonesia, GRII kirim misionaris di sana untuk rintis gereja. Itu saya lihat betul-betul loh, saudara. Puji Tuhan tuh. Lihat betulan gereja besar, megah, tapi kosong itu lihat betulan, saudara. Tapi saudara, ada kumpulan orang-orang yang bergairah, ada beberapa orang bulenya. Ya, lihat memang pelayanan pendeta Billy seperti itu. Wah, puji Tuhan, kita punya misionaris di Jepang, kita bisa misionaris di Korea, kita punya misionaris di Cina Daratan, punya misionaris di Taiwan, kan gitu. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita bikin ASJ, bukan kita sih, ya siapa apa lah, kita dong yang ngomongin. Kita kan berbagian ya. Kita bikin ASJ, kita bikin sekolah logos, perizinannya susah, beriman, gitu. Hal yang besar-besar. Yang basic dikerjain enggak, saudara? Basic itu apa, saudara? Ini paling simpel. Saya percaya tidak ada di antara saudara yang akan melawan apa yang saya katakan. Meskipun Anda mungkin tidak terlalu suka, saudara ya. Orang Kristen itu basic ya. Hari Minggu ke gereja tepat waktu. Basic toh. Hari Minggu ke gereja tepat waktu. Basic juga sebetulnya. Hari Minggu ke gereja tepat waktu dengan tubuh yang dikondisikan. Malamnya enggak begadang. Mengkondisikan karena saya kepingin sungguh-sungguh datang ibadah dalam keadaan fresh. Maka saya sudah kondisikan diri malamnya. Memberikan perpuluhan, basic sekali, saudara. Di tengah-tengah kelimpahan per-90-an kita, saudara ya. Perpuluhan, itu kan basic juga, saudara. Membaca Alkitab tiap hari, berdoa. Guru sekolah minggu mana yang tidak mengajari anak balita kita seperti ini, saudara ya. Terus gimana, saudara? Cuman berlaku untuk balita yang kayak begini ya. Apa lagunya gimana? Baca kitab suci, doa tiap hari kan, saudara. Aja baca kitab suci tiap minggu kan. Pada waktu ini, pada waktu kebaktian atau pada waktu PA, saudara. Baca kitab suci dengan rasa ingin tahu, basic kayak begitu, saudara. Kita nggak kerjain, saudara. Kita ngomongnya yang paling besar-besar, saudara. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan mungkin kita duduknya sudah terlalu di atas, saudara. Kita lupa, saudara. Kita itu butuh yang basic-basic. Karena apa? Karena kita ini basic, saudara. Kita ini baby, saudara, mungkin, saudara. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak boleh bertumbuh, ya bukan, ya, saudara. Tetapi mentalitas bahwa kita itu at the first place butuh Yesus karena Yesus turun ke bawah, saudara. Itu susah untuk kita hayati, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Tuhan Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dengan apa mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tapi kamu gak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Kami yang mentiup seruling. You nari gak? Yesusnya yang dicek. Yohanes Baptisnya yang dicek. Kami meniupkan lagu duka. Kamu nangis gak? Waktu saya tiup seruling, kamu nari gak? Artinya, tune-nya, lagunya saya yang set. Standarnya saya yang kasih.
You nari seturut dengan saya, nggak cocok sama standar saya anggap nggak cocok. Yesusnya pun nggak cocok sama standar saya, nggak cocok, saudara. Patung nggak cocok sama standar saya, nggak cocok, saudara. Pendeta yang ini nggak cocok sama standar saya diskualifikasi. Gereja diskualifikasi semua, saudara. Akhirnya yang paling benar sendiri saya, saudara. Ya sudah kayak gitu, saudara. Nggak butuh Yesus kamu, nggak butuh Yesus. Saudara, yang menarik ya dalam kata-kata ini ya. Ucapan Yesus ya dikatakan seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Sedikit diampuni. Sedikit diampuni. Saudara, sedikit diampuni itu artinya dosanya sedikit. Atau ya dia sedikit diampuni. Dosanya besar, dia nggak sadar, saudara. Nggak sadar, saudara. Banyak di antara kita jangan-jangan seperti ini, saudara. Makanya cek aja, kalau yang paling basic-basic, yang standar-standar, kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada firman Tuhan, kebiasaan beribadah, memberikan perpuluhan yang paling basic-basic itu. Kita lowong-lowong, saudara. Terus kita ngomong yang besar-besar. Bukan berarti nggak boleh kerjakan yang besar-besar, saudara. Tapi itu hanya menjadi penanda bahwa kita itu juga butuh Yesus. Jangan kita terus duduk di atas, saudara, mikirin jiwa-jiwa yang terhilang di Papua. Tuhan tolong bukakan supaya pintu Injil terbuka bagi saudara-saudara yang ada di Papua sana. Pintu Injil terbuka bagi pelayanan kita di Sumba. Pintu Injil terbuka di sini, saudara. Kita siapkan itu, tangisi jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Saudara, siapa yang menangisi jiwa kita kalau hilang, saudara? Siapkan itu gentong yang banyak, saudara, buat air mata untuk diri kita sendiri, saudara. Jangan-jangan kita tangisin orang-orang lain supaya nggak hilang, ntar kita sendiri yang hilang, saudara. Saudara sempat pengen nggak sih ada orang lain yang mendoakan kita, saudara? Pengen gak diinjili sama orang lain, diingatkan kembali, Tuhan saya butuh anugerahmu, saya itu orang yang di bawah, saya needy Tuhan. Itu kan mentalitasnya begitu, saya needy, saya butuh Injilmu, Tuhan. Kirimkan siapa saja untuk beritakan Injil, kirimkan siapa saja untuk terus beritakan penghakiman dan pengampunan Tuhan, terus menerus, supaya kehidupan saya dikoreksi, saudara. Kita punya kebutuhan itu enggak? Enggak, saudara. Karena apa? Duduknya kita di atas. I preach to you, you don't preach to me. Saudara, coba ya kita humas. Lagi musim KKR regional. KKR regional kan ada bulan-bulannya lah, saudara. Nanti bulan-bulan tertentu yang lebih basah gitu ya, bisa setor banyak angka gitu. Baik juga, ini bukan nyinyir, saudara. Baik juga. Tapi coba bayangkan, saudara, yang kita masukin itu apa, saudara? Sekolah negeri, sasarannya gitu ya, saudara. Sekolah-sekolah negeri yang ada orang-orang Kristennya gitu ya, atau sekolah negeri atau sekolah-sekolah Kristen. Nah, kita datanglah ke dalam sekolah-sekolah Kristen yang lain gitu ya. Kita datangi, kita mau KKR regional, lalu mereka mengatakan, "Oh, kita sudah sekolah Kristen. Kita punyanya gereja Injili juga gitu. Ada pendeta juga, kita di sini rutin kok, Pak. Udah enggak perlu." Lalu kita pulang ya, keras hati mereka. Iya kan? Keras hati mereka. Menolak Injil loh. Gimana ya? Gereja sendiri, orang Kristen sendiri menolak pekerjaan Injil. Nah, coba bayangkan tuh pendeta dari gereja Injil itu datang ke dalam Logos. Sudah. Kita kepengen KKR regional, kapan ya bisa disiapkan ya? Kita kepengen KKR regional. Kan kita tolak juga kan, sudah. Terus gimana, sudah? Kita menolak Injil? Enggak, sudah. Karena kita udah punya Injil. Kita punya Injil sejati. Itu kan Injilnya Injil kurang sepenuh ya. Injil kurang darah gitu. Kalau yang gereja itu ya sudah usah diomong lah, sikiraba. Injilnya nggak benar tuh, harus kita injili. Sikiraba harus kita injili. Gereja yang itu yang kurang darah kita harus injili. Tapi kita yang sudah penuh banget, nggak butuh Injil, sudah. Nggak butuh Injil dari pendeta lain lah, paling tidak dari antara pendeta-pendeta kita aja boleh. Dari lain enggak, sudah. Sudah, ya ini sudah. Bahayanya ini, sudah. Kita itu duduknya di atas sekali, sudah. Yesusnya ada di bawah loh. Kita diskusi sama Yesusan tuh, Yesus patung yang kita bikin sendiri itu. Jadi gereja mana lagi nih yang butuh kita injili ini? Gereja mana lagi? Ini mana lagi itu? Mana yang mesti saya tangisi itu? Yesus yang asli di bawah. Kamu mesti menangisi dirimu sendiri itu. Enggak ada yang menangisi kamu, terus gimana, saudara? Saudara, Anda pernah berharap enggak didoakan sama orang lain, diinjili sama orang lain? Oke, saudara, saya pengen tanya, saudara. Di dalam mimpi Anda yang paling liar ya. Mimpi itu kan kadang-kadang liar-liar, saudara. Mimpi kan kadang-kadang aneh-aneh, saudara. Kadang-kadang itu saking anehnya mimpi, saya sampai tahu kalau itu mimpi loh, saudara. Ya kan, kadang-kadang mimpi begitu. Kalau pas mimpi bagus kita nggak mikirin, saudara. Pernah mimpi buruk, saudara. Suatu kali itu naik mobil, sudah di tebing kanan kirinya jurang dan anginnya kencang sekali. Mobilnya sudah nggak stabil sekali. Mobil saya mobil tua juga. Waduh, ini gawat ini. Ada istri, anak, jadi ketakutan sekali, saudara. Terus sampai dalam keadaan seperti itu mulai mikir, saudara. Loh, tunggu dulu. Kenapa saya bisa ada dalam situasi seperti ini ya? Ini tempat apa sih? Kenapa ada seperti ini? Oh, ini pasti mimpi. Langsung saya gas masuk jurang, bangun. Saya tahu itu pasti mimpi, saudara. Kalau sudah sampai liarnya puncak seperti itu pasti mimpi itu, ya kan? Tapi saya pengen tanya, saudara. Di dalam mimpi Anda yang paling liar, mimpi saya paling liar itu, saudara. Puncak keliaran mimpi, saudara. Saudara, di dalam mimpi kita yang paling liar, saya pernah nggak bermimpi ya? Didoakan sama orang-orang gereja karismatik. Didoakan supaya ya mungkin mereka itu mendoakan kita.
mereka mendoakan atau enggak saya nggak tahu. Tapi Anda pengen nggak sih ada teman dari gereja yang kita juga doakan. Tadi kita mendoakan gereja Marsharon di Bantul, puji Tuhan kan ya. I pray for you. Tapi Anda berharap they pray for me. Kamu Anda berharap didoakan sama GMS Marsharon di Bantul untuk mendoakan kita enggak sih? Ya enggak lah. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk sinode mendoakan kita mungkin masih oke loh. Di antara kita sendiri. Yang luar-luar itu kan lebih bawah ya. Kita yang mendoakan. Kita yang memberi. Kamu yang menerima. Gitu sudah. Ini sudah ciri-cirinya sudah orang yang merasa di atas. Gak berasa perlu dikasihi, gak berasa perlu diinjili sama orang lain, gak berasa perlu didoakan sama orang lain sudah. Dia orang-orang, kita berharap orang-orang karismatik Pentakosta yang sungguh-sungguh sudah. Dengan hati mereka, mungkin pengertian mereka ya salah atau benar, kita nanti bisa berdebatkan sudah. Mereka berdoa seperti ini ya. Ya Tuhan, minggu lalu misalnya, Pentakosta. Gerejanya Pentakosta misalkan, atau gereja karismatik ya. Gereja yang katanya sangat ngeroh. Gitu ya. Gereja-gereja tertentu itu kan sangat ngeroh. Gitu. Pas Pentakosta, this is the moment for us. Gitu ya. Gereja ngeroh, peringatan roh turun gitu ya. Berharap Pentakosta ke-4, ke-5, ke-6 berdoa gitu ya. Lalu mereka berdoa dengan rasa belas kasihan yang besar. Dengan rasa mencintai. Oh Tuhan, terima kasih untuk limpahan Roh Kudus yang Kau berikan kepada gereja kami. Begitu banyak orang yang berbahasa lidah di sini. Puji Tuhan. Begitu banyak mujizat terjadi. Puji Tuhan. Tuhan, tengoklah gereja yang juga Engkau kasihi. Bernama GRII Kertajaya. Ini adalah umat-Mu yang sejati. Mereka suka sekali belajar doktrin. Tetapi mereka tidak peduli Roh Kudus Tuhan. Curahkan Roh Kudus dalam hati. Misalkan mereka berdoa seperti itu. Saudara kepengen gak sih doakan seperti itu? Ya enggak lah, kalau doakan seperti itu malah kita tersinggung. Yang benar saja kita sudah tahu yang asli. Yang asli apa saudara? Yang asli apa? Roh Kudus yang asli apa? Roh Kudus yang asli itu membuat Yesus Kristus disaksikan dalam kehidupan kita. Jadi enggak? Jadi enggak dalam kehidupan kita? Saudara kalau misalkan ketemu sama orang, saudara, orang itu ya, dari pertama kali kenal sama Anda, sampai orang itu tahu kalau Anda Kristen berapa lama? Lalu saudara, dari orang itu kenal sama Anda, sampai dia tertarik dengan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam hidup Anda, itu berapa lama saudara? Jangan-jangan 15 tahun, 23 tahun. Ternyata kamu Kristen tuh. Kemarin minggu saya ajak hangout, gak bisa, katanya mau ke Kristen. Ternyata Kristen, 20 tahun saudara. Boro-boro tertarik sama Kristen. Gak kelihatan Yesusnya sama sekali. Ngomongnya saya sudah tahu Yesus, Roh Kudus yang benar saudara. Harap loh teman-teman dari gereja Pentakosta itu anak buahnya Philip Mantova dan lain sebagainya itu berdoa tuh. Buat GRI itu. Kalau Anda percaya itu orang-orang saudara seiman ya saudara. Saya percaya ada beberapa yang Yesusnya beda banget dari Alkitab. Itu nggak usah bahas ini saudara. Tapi kita bahas saudara. Katakanlah saudara-saudara kita seiman yang lain. Kita percaya imannya sama saudara. Anda berharap nggak ditopang juga oleh saudara-saudara yang katanya saling menopang. Katanya kita muridnya Yesus saudara. Ya itu bahayanya. Kalau kita itu sudah duduknya itu terlalu tinggi ada di atas saudara. Yesusnya turun ke bawah nggak ketemu ntar saudara. Dan saudara. Dan kita melihat ya. Cerita pengharapan besar. Datang. Injil di dalam segala kemurnian, saudara. Kita nggak bisa terima. Kita nggak bisa terima Injil seperti itu. Kita bisanya terima Injil yang karena perbuatan barangkali. Saya yang sudah melakukan ini dan itu ya Injil karena perbuatan. Saya sudah usir setan dari namamu. Saya sudah lakukan mujizat. Saya sudah bikin KKR regional. Injil yang saya sudah itu ada di sini, saudara. Sebenarnya Yesusnya ada di bawah. Nggak ketemu, saudara. Harap, saudara ya. Kita boleh juga ketika membaca bagian-bagian kitab suci seperti ini, saudara, kita percaya pengharapan itu diberikan. Pengharapan ditawarkan. Namun untuk menerima pengharapan anugerah. Untuk mengerti anugerah itu anugerah. Kita perlu menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang di bawah. Saudara perlu untuk mendoakan saya ini hamba-hamba Tuhan yang butuh didoakan. Mau dilanjutkan, enggak usah lah saudara gitu ya. Hamba Tuhan butuh didoakan. Jemaat butuh didoakan. Jemaat Geri perlu didoakan. Hamba Tuhan Geri perlu didoakan. Kita melihat kita butuh anugerah Tuhan demikian saudara. Maka bagaimana kita bisa mensyukuri Yesus Kristus yang adalah pelahap dan peminum, sahabat, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Kiranya berita seperti itu boleh menjadi berita yang melegakan buat kita. Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama bercakap-cakap dari bagian-bagian kitab suci kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan. Karuniakan kepada kami kerendahan hati, karuniakan kepada kami kewarasan, kesadaran akan kelemahan, akan dosa kami. Taruhlah orang-orang untuk dengan bersetia memberikan air matanya untuk menangisi kami. Kami bersyukur kalau ada orang tua, ada hamba Tuhan, ada teman-teman yang mendoakan kami. Dan kami berdoa dalam kesadaran akan kelemahan kami, kiranya Engkau memperluas circle pendoa-pendoa ini. Baik di dalam gereja kami, maupun dalam gereja-gereja yang luarnya kami,
maupun dari gereja-gereja sinode-sinode yang bahkan bisa berlainan teologi dengan kami, namun sesama anak-anak Tuhan, biarlah kami juga ditopang oleh mereka. Sementara kami juga ingin saling menopang saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.